Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wandari Wiono. Saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat. Judulnya adalah Pengaruh Manajemen Produksi terhadap Manajemen Kinerja pada PT Toyota Astra Motor Mobil. Yang pertama adalah abstrak. Salah satu perusahaan mobil yang terdapat di Indonesia adalah PT Toyota Astra Motor. Menurut Gaikindo or ID, Toyota menempati peringkat pertama penjualan kendaraan komersial. Salah satu produk terlaris dari Toyota adalah Avanza G13MT. Pengendalian produksi merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh manajer suatu perusahaan. Pada penelitian ini dapat diketahui metode pengendalian persediaan secara kronologis yang ada dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Metode pengendalian persediaan. Metode ini menggunakan matematika dan statistika sebagai alat bantu utama dalam memecahkan masalah kuantitatif dalam sistem persediaan dan permasalahan manajemen produksi pada pedal gas dan sistem rem di mobil di PT Toyota. Pendahuluan. Pengendalian persediaan adalah merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan, termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan akan bahan untuk keperluan proses produksi yang dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Lalu selanjutnya jurnal pendukung. Pada dasarnya, pengendalian produksi dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses produksi waktu, sedangkan tujuan dari pengendalian persediaan melayani kebutuhan perusahaan akan bahan-bahan atau barang jadi dari waktu ke waktu. Metode. Lalu selanjutnya adalah metode. Metode pengendalian persediaan dalam mencari jawaban atas permasalahan umum dalam pengendalian persediaan seperti yang telah diuraikan di atas secara kronologis. Metode pengendalian persediaan dapat diverifikasikan sebagai berikut, yaitu satu. Pertama, metode pengendalian persediaan. Metode ini menggunakan matematika dan statistika sebagai alat bantu utama dalam memecahkan masalah kuantitatif dalam sistem persediaan. Metode ini berusaha mencari jawaban optimal dalam menentukan 1. Jumlah pemesanan optimal atau EOQ. Yang kedua, titik pemesanan kembali reorder point. Yang ketiga, jumlah cadangan pengaman atau safety stock yang diperlukan. Pembahasan. Perusahaan Toyota, sebuah perusahaan mobil terlebihnya produknya yang banyak digunakan di berbagai negara di seluruh dunia menarik banyak kalangan, terutama untuk meluas kesuksesan Toyota dalam memasarkan produk mobil mereka. Kinerja yang tinggi dan kontrol kualitas yang sangat baik merupakan salah satu kunci sukses bagi perusahaan ini. Meskipun demikian, perusahaan sebesar Toyota pun tidak lepas dari masalah. Di bulan Februari 2020, Toyota melakukan kekalahan produksi pada pedal gas dan sistem rem. Tentunya ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan ini. Lalu selanjutnya adalah hasil akibat dari kesalahan yang terjadi. Pada pedal gas dan sistem remnya, Toyota memutuskan untuk merekal mobil hasil produksinya yang telah beredar di masyarakat. Selain itu, Toyota juga menunda penjualan 8 modelnya, termasuk yang terlaris seperti Camry. Demikianlah kondisi pasar yang full competition. Kepuasan pelanggan menjadi taruhan utama. Pelanggan yang kecewa menjadi sasaran empuk untuk direbut oleh pesaing. Toyota melakukan Hansei atau critical self-reflection dan memperbaiki organisasinya untuk kembali ke filosofi dasar yang telah dimilikinya, kemudian bergerak cepat merebut kembali posisinya di pasar global. Tentu saja hal ini memerlukan analisis terhadap akar penyebab kesalahan itu, dan kemudian melakukan sejumlah tindakan perbaikan yang tepat dan sistematis. Kesimpulannya adalah dapat
dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan manapun, bahkan perusahaan sebesar kelas Toyota, masih saja terdapat kesalahan. Namun, hal itu tergantung bagaimana perusahaan mengatasinya untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak membuat kesalahan yang sama, seperti Presiden Direktur Toyota yang rela membungkukkan badannya dan meminta maaf kepada dunia mengenai kesalahan produksi yang telah dilakukan perusahaannya. Ini adalah satu contoh sikap baik pemimpin yang patut kita teladani. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.